Pada hari ini, Sabtu 17 September 2022, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Himasari Hanan M. Archeng dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan topik Arsitektur Vernakular, Tradisi Lokal untuk Keberlanjutan Global. 2. Profesor Wawan Dewanto ST MSc PhD dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dengan topik Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Bangsa. 3. Profesor Dr. Eng Nining Sariningsih MS dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dengan topik Karakteristik Gelombang Laut di Perairan Indonesia, Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Energinya. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk memasuki ruangan. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 September tahun 2022, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Himasari Hanan, MAreng, dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan judul orasi Arsitektur Vernakuler, Tradisi Lokal untuk Keberlanjutan Global. 2. Profesor Wawan Dewanto, ST MSc PhD, dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dengan judul orasi Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan sebagai solusi pemulihan ekonomi bangsa. 3. Profesor Dr. Eng Nining Sari Ningsih MS dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dengan judul orasi Karakteristik Gelombang Laut di Perairan Indonesia, Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Energinya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Dr. Sri Mariati ST MIP, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Himasari Hanan MAreng. Terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Guru Besar, yang saya hormati Ketua Senat Akademik, yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, juga Rektor dan para pimpinan, Bapak Ibu yang hadir pada acara ini, mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Profesor Himasari Hanan. Ibu Profesor Himasari Hanan lahir di Surabaya pada tanggal 27 Maret dan beliau adalah Ketua Kelompok Keahlian Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah saat ini merupakan satu-satunya guru besar wanita yang ada di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Ibu Himasari Hanan menyelesaikan pendidikan arsitektur, mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1980, kemudian meneruskan di program magister dan mendapatkan gelar Master of Architectural Engineering dari KU Leuven, Belgium, dan menyelesaikan S3 dan mendapatkan gelar Dr. Engineer dalam bidang Urban Studies dari Kassel University, Germany. Terkait dengan riwayat kerja, kita sama-sama mengetahui bahwa Ibu Profesor Himasari Hanan sangat berdedikasi untuk pengembangan pendidikan di arsitektur, SAPPK, dan juga di ITB.
Beliau memulai karir pada tahun 1983 sebagai staf pengajar pada bidang arsitektur, pada program studi arsitektur di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Arsitektur, lalu pernah juga menjadi Ketua Kelompok Keahlian Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur pada tahun 2006, dan kemudian saat ini kembali juga menjadi Ketua Kelompok Keahlian Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur. Beliau juga aktif sebagai Ketua Komisi Pendidikan S1, S2, dan S3 Arsitektur, kemudian pada Komisi Pendidikan Program S2 Rancang Kota, dan juga Bu Hima sangat aktif sebagai anggota Komisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM. Beliau sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian di LPPM. Kemudian sejak 2015 menjadi anggota Senat Akademik dan pada tahun Senat SAPPK, dan pada tahun 2016 menjadi anggota Senat Akademik ITB. Dan kemudian pada tahun 2022 menjadi Ketua Satgas Kurikulum dan Akademik Program S1, S2, dan S3 Arsitektur. Terkait dengan kegiatan penelitian, Ibu Hima Sarihanan melakukan penelitian pada bidang arsitektur vernakular dan telah mendapatkan berbagai hibah penelitian kompetitif. Di antaranya adalah pada tahun 2013 merupakan penelitian multi-years, yaitu Ristranas Kemenristek Dikti yang terkait dengan strategi revitalisasi seni budaya Batak Toba. Kemudian juga pada tahun 2016 dan 2018 sampai 2020 ini mendapatkan dana riset program unggulan perguruan tinggi dari Kemenristek Dikti. Kemudian juga 2019 mendapatkan dana penelitian dari Joint Research Kyung-hee University Korea. Kemudian terkait dengan publikasi ilmiah, Ibu Hima Sarihanan secara konsisten menghasilkan publikasi yang terkait dengan arsitektur vernakular. Di antaranya adalah publikasi yang dilakukan pada tahun 2019 ini untuk jurnal internasional yang terkait dengan Clothing to Culinary Industries, Creativity in the Making of Place pada Creative Industries Journal. Ada beberapa, kemudian yang terakhir pada tahun 2022 ini Ibu Hima Sarihanan juga ada publikasi paper pada Journal of Settlement and Spatial Planning. Kemudian selain publikasi pada jurnal internasional juga Ibu Hima ada beberapa publikasi pada Book Chapter dan National Journal. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, tadi sudah saya sampaikan Ibu Hima sangat berdedikasi bagi pengembangan program studi arsitektur, kemudian juga pada Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan juga pada ITB. Jadi Ibu Hima ini banyak sekali melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, antara lain sebagai editorial board atau reviewer pada berbagai jurnal, kemudian juga asosiasi peneliti pada Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, dan kemudian juga secara institusional ini juga sebagai Dewan Pengawas Yayasan Urban and Regional Development Institute dan Badan Pengurus Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah. Untuk aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh Ibu Hima telah mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, kemudian 20 tahun, pengabdian 25 tahun ITB, juga Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, dan pengabdian 35 tahun ITB. Nah, ini terkait dengan hobi, ini memang hobi dosen-dosen SAPPK pada umumnya, yaitu jalan-jalan, kemudian juga selain itu ini tidak harus, tetapi Bu Hima mempunyai hobi membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Hima Sarihanan, MR.Eng, untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Pada yang terhormat Ketua dan Sekretaris Forum Guru Besar ITB, Ketua MWA dan yang mewakilinya, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB dan yang mewakilinya, para guru besar, dekan dan rekan sejawat, serta para undangan pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga terlaksananya orasi pada hari ini yang mengambil tema arsitektur vernakular, tradisi lokal untuk keberlanjutan global. Sepanjang sejarah pendidikan arsitektur, keilmuan arsitektur selalu diperdebatkan antara pengetahuan yang berorientasi pada praktek membangun dan yang berlandaskan pada pengetahuan yang objektif dan universal. Vitruvius, arsitek di zaman Romawi, adalah arsitek praktisi yang pertama kali merumuskan dan menuliskan kaidah-kaidah proses merancang arsitektur yang berasal dari tradisi praktek membangun berbagai arsitek. Saat itu arsitek tidak dibedakan dengan ahli teknik, seniman, pengrajin, atau arsitek lanskap. Di zaman Renaissance sekitar abad 17 sampai 19, proses penciptaan arsitektur mulai dilakukan atas dasar kesadaran diri dan kemampuan penalaran arsitek. Karya arsitektur dipandang sebagai hasil pemikiran yang berlandaskan pengetahuan dan bukan keterampilan semata. Pandangan positivis selanjutnya mendorong arsitektur yang berlandaskan pada pengetahuan objektif, di mana ketepatan dan keindahan bangunan adalah apabila mematuhi kaidah ekonomi, konstruksi, dan komoditas. Bauhaus di Jerman pada abad 20 memberikan visi modern pada pendidikan arsitektur. Pembelajaran teori dan praktek, konsep desain, dan proses konstruksi berada dalam suatu proses yang sinambung. Teori dan praktek dipertemukan, di mana bentuk bangunan adalah hasil gagasan konseptual yang bebas dan gagasan non-konseptual yang berasal dari praktek pengrajin. Dalam perkembangannya, hal ini memunculkan fenomena sosok individu arsitek sebagai perancang yang lebih dominan daripada arsitekturnya sendiri. Karya arsitektur dihargai melalui pesona arsitek, di mana pencitraan sang arsitek lebih menentukan daripada peran dan kontribusi arsitekturnya bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan alam. Tradisi arsitektur lokal yang dibangun oleh komunitas secara partisipatoris menjadi kurang menarik perhatian dan kurang diperhitungkan sebagai arsitektur yang excellence. Permasalahan kemasyarakatan yang semakin kompleks di abad 21 menyadarkan bahwa pendekatan formal yang subjektif mengakibatkan arsitektur terlalu memisahkan diri dari persoalan dunia yang nyata. Perdebatan antara teori dan praktek, atau sains dan kreativitas, atau objektivitas dan subjektivitas, mendorong perkembangan riset untuk membangun body of knowledge arsitektur yang kontekstual dan berkelanjutan. Tradisi membangun masyarakat di Indonesia perlu diakumulasikan menjadi pengetahuan arsitektur yang partisipatoris dan berkelanjutan dan dapat dipergunakan sebagai prinsip-prinsip arsitektur sebagaimana yang terjadi dalam sains. Pertama kali saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pengertian arsitektur vernakular. Barangkali hal ini tidak familiar bagi semua undangan. Istilah arsitektur vernakular di berbagai belahan dunia diartikan secara beragam. Secara linguistik, kata vernakular berasal dari bahasa Latin vernaculus yang berarti bahasa atau dialek asli setempat, yaitu bahasa sehari-hari masyarakat setempat. Istilah vernakular kemudian diterapkan juga pada bangunan dan lanskap yang khas di suatu daerah karena adanya aturan yang bersifat lokal. Sebagian cendekiawan arsitektur mengkaitkannya dengan bangunan rumah tinggal di daerah perdesaan yang kadang-kadang disebut sebagai arsitektur rakyat. Sebagian lainnya mengartikan sebagai arsitektur dari masyarakat asli di suatu daerah tertentu. Arsitek Inggris Sir George Gilbert Scott pada tahun 1857 telah memunculkan istilah arsitektur vernakular,
yaitu arsitektur yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari orang biasa yang terjadi secara spontan. Proses membangun rumah bertumpu pada kebiasaan sebelumnya atau mengikuti petunjuk tokoh masyarakat setempat yang dilakukan secara gotong royong dan bertahap sesuai dengan ketersediaan bahan bangunan dan tenaga kerja. Di Indonesia, arsitektur vernakular sering disebut sebagai arsitektur tradisional, yaitu arsitektur yang mengikuti tradisi budaya dari suku atau etnik tertentu dan menghasilkan bentuk bangunan yang menjadi identitas dari masing-masing kelompok budaya. Iklim tropis di daerah Khatulistiwa merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi perwujudan bangunan. Atap menjadi bagian bangunan yang sangat dominan karena membentuk efek bayangan dari pernaungan sehingga orang terhindar dari radiasi matahari langsung sementara air hujan dialirkan secepatnya ke bawah. Lubang udara di atap bangunan menjaga agar udara panas dapat dialirkan keluar. Penghawaan bangunan secara alami karena celah pertemuan antar bahan alam seperti kayu, bambu, jerami pada dinding, atap, dan lantai membuat bangunan dapat bernafas mengikuti kondisi lingkungan alam sekitarnya. Bangunan vernakular tidak membuat bukaan dinding yang lebar untuk pencahayaan alami ke dalam ruangan karena kenyamanan visual dalam bangunan bukan merupakan hal yang penting. Arsitektur vernakular menggunakan bahan alami yang ringan dan mudah didapatkan di daerah sekitarnya. Bangunan kayu ditempatkan di atas umpak batu atau kolong agar bangunan aman terhadap gangguan banjir, kelembapan tanah, hama binatang, dan lingkungan asli tidak terganggu dengan berdirinya bangunan di atasnya. Umpak batu di bawah tiang kayu yang merupakan adaptasi bangunan terhadap lingkungan alam kemudian berkembang menjadi detail konstruksi bangunan yang tangguh terhadap gempa bumi. Konteks perwujudan arsitektur vernakular umumnya adalah ketersediaan sumber daya yang terbatas. Bahan kayu diambil dari hutan dengan mematuhi aturan adat setempat dan dipergunakan secukupnya. Jumlah pohon yang dapat ditebang dibatasi dan hanya pada hari-hari tertentu saja orang boleh menebang pohon dan mendirikan bangunan. Masyarakat tradisional menyikapi lingkungan alam dengan arif dan penuh kepekaan dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, pandangan hidup, dan pelestarian alam. Arsitektur vernakular merupakan perwujudan dari pandangan masyarakat tentang alam semesta dan kehidupan manusia. Lingkungan permukiman dibangun untuk menciptakan tempat tinggal bagi manusia yang teratur di dalam alam semesta yang liar. Ancaman mara bahaya dari alam yang liar perlu dikendalikan dengan berorientasi dan merujuk pada unsur alam yang memiliki kekuatan, seperti gunung, samudera, hutan, sungai, matahari, mata angin, dan seterusnya. Permukiman vernakular terdiri atas beberapa rumah yang dikelilingi pagar untuk menandai jagat cilik bentukan manusia. Pengelompokan rumah dibuat untuk menjaga agar sumber daya bagi komunitas berkelanjutan dan sebagai pertahanan terhadap serangan musuh dari luar. Rumah dan lingkungan tinggal adalah imago mundi, yaitu citra tentang dunia kehidupan penghuninya. Sehingga rumah adalah replika dari alam semesta tempat manusia berada. Rumah mempresentasikan 3 lapis alam semesta, dunia atas, dunia bawah, dan bumi. Atap adalah representasi dari dunia atas, di mana merupakan tempat tinggal leluhur dan nenek moyang. Badan rumah adalah tempat tinggal manusia, dan kolong atau pondasi rumah adalah dunia bawah untuk tempat hewan dan menyimpan barang-barang. Adanya 2 hal yang bertentangan dalam alam semesta, seperti terang, gelap, siang, malam, matahari, bulan, pria, wanita, direpresentasikan dalam bangunan sebagai ruang yang sakral, profan, ruang belakang, depan, ruang tertutup, dan seterusnya. Permukiman didirikan oleh pemimpin kelompok yang dengan demikian memperoleh status sosial yang lebih tinggi dari orang-orang yang kemudian bergabung. Status sosial ini diturunkan ke generasi berikutnya
sehingga terbentuk strata sosial yang dikaitkan dengan hak kepemilikan, pengelolaan permukiman, dan tempat berhuni. Ruang fisik kemudian diberi makna untuk menjelaskan perbedaan sosial dalam masyarakat melalui berbagai ragam ekspresi seperti besaran bangunan, jenis ornamen, bentuk atap, dan jumlah anak tangga misalnya. Posisi terhadap gerbang masuk permukiman atau arah matahari dan mata angin menjadi rujukan untuk bangunan dan tempat yang strategis dan berbeda nilai. Hierarki ruang dan tempat hadir sebagai media untuk menunjukkan dinamika kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Arsitektur mewujudkan apa yang menjadi keyakinan masyarakat, adat istiadat dalam hidup bersama, dan kehidupan sehari-hari dalam bermukim. Arsitektur menjadi ekspresi dari narasi kehidupan sosial penghuni terhadap eksistensinya dalam kelompok. Melalui arsitektur, setiap individu dalam kehidupan sehari-hari diarahkan dan dipersatukan dengan kelompoknya untuk membentuk tradisi budaya. Tradisi bermukim vernakular selalu menekankan nilai kolektivitas serta unsur budaya yang tidak kasat mata di dalam unsur yang kasat mata. Arsitektur terutama berperan untuk menghubungkan dan mewujudkan hal-hal yang tidak kasat mata dengan unsur yang kasat mata melalui perilaku individu dan kelompok. Sistem kekerabatan adalah dasar pengaturan pendirian dan pengembangan permukiman. Anggota keluarga yang berkerabat biasanya tinggal dalam satu permukiman atau berdekatan. Pertumbuhan permukiman terjadi karena adanya perkawinan dari keturunan penghuni. Anggota yang semakin banyak dan tidak tertampung lagi mendorong berdirinya permukiman baru dengan mengulang pola yang sama dari permukiman asal. Sistem kekerabatan dengan demikian memberikan kontribusi bagi keberlanjutan permukiman vernakular. Pendiri pemukiman memiliki hak atas kepemilikan tanah, sedangkan penghuni memiliki hak atas kepemilikan bangunan di atas tanah permukiman. Pada beberapa kelompok masyarakat, rumah tidak dapat dialihkan kepada orang lain yang bukan keturunan langsung dari pemilik bangunan, karena rumah merupakan identitas dari leluhur penghuni. Proses perpindahan kepemilikan tidak mudah terjadi sehingga bangunan vernakular cenderung bertahan dan diwariskan kepada keturunan pemilik. Rumah vernakular umumnya terdiri dari satu ruang besar di bawah atap yang tidak disekat-sekat mengikuti fungsi. Pembagian ruang tidak dilakukan secara fisik, melainkan ditanamkan melalui pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang dipatuhi setiap orang. Bagaimana orang harus bersikap terhadap orang lain dibudayakan melalui klasifikasi ruang dalam rumah dan aturan-aturan yang membatasi perilaku orang dalam masing-masing ruang. Aturan tentang penggunaan ruang ditentukan oleh sistem keluarga dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki teritori di dalam rumah dan menggunakan ruang yang merupakan haknya. Letak ruang tidur orang tua misalnya diletakkan di bagian belakang rumah. Status pernikahan anak menjadi kriteria letak ruang tidurnya. Anak perempuan ditempatkan di daerah yang privat dan paling aman. Sebaliknya anak laki-laki tidak diperbolehkan tidur dalam rumah bersama orang tua. Arsitektur vernakular menunjukkan bahwa penggunaan ruang dalam rumah berkaitan dengan tahapan kehidupan seseorang dan bukan karena kebutuhan fisik semata. Rumah berada dalam kendali pihak perempuan karena kegiatan memasak dan mengasuh anak yang didominasi oleh kaum perempuan berada di dalam rumah. Pentingnya kegiatan memasak dalam kehidupan rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya perhatian masyarakat terhadap perlengkapan memasak. Setiap daerah dan kelompok masyarakat memiliki ragam perlengkapan memasak sesuai dengan teknik dan metode mengolah bahan makanan yang ada di daerahnya masing-masing. Sementara ruang-ruang lain dalam rumah tidak dilengkapi dengan perabot, di mana orang duduk atau berbaring di lantai cukup beralaskan tikar.
Bangunan rumah umumnya diwariskan kepada anak perempuan yang paling kecil, sedangkan pengelolaan lahan milik keluarga besar ditangani oleh anak laki-laki atau saudara laki-laki dari garis ibu di lingkungan masyarakat matrilineal. Kegiatan manusia di luar dan di dalam rumah tidak dilihat sebagai kegiatan yang terpisah, sehingga ruang di dalam dan luar bangunan adalah suatu entitas yang menyatu sebagaimana alam semesta yang utuh. Kegiatan kaum perempuan menenun misalnya dilakukan di ruang terbuka di depan rumah, di mana kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses interaksi sosial dengan tetangga dan kerabat lainnya. Kegiatan interaktif umumnya dilakukan pada siang hari di luar rumah, sedangkan kegiatan di dalam rumah merupakan kebutuhan prokreasi, beristirahat, dan memasak. Kegiatan interaktif kaum laki-laki dilakukan di luar rumah, sejalan dengan tugas mereka untuk mengelola lahan dalam bercocok tanam dan beternak hewan. Anak laki-laki harus berkumpul dengan laki-laki dewasa lainnya di luar rumah untuk proses pendewasaan dan bersosialisasi. Kegiatan di luar rumah bersama dengan komunitas adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, di mana ruang luar menjadi tempat kegiatan sosial. Ruang terbuka di tengah permukiman merupakan ruang serbaguna yang mempertemukan seluruh penghuni dalam kesehariannya, seperti mengolah hasil bumi, kegiatan sosial, dan ritual keagamaan. Masyarakat tradisional membangun struktur dan pola fisik untuk dapat mentransformasikan dan mengkomunikasikan pengalamannya tentang kehidupan sehari-hari di alam semesta dan pandangan hidupnya kepada generasi berikutnya. Sistem alam semesta yang kompleks diterjemahkan dalam struktur dan pola yang sederhana, yang diantaranya diasosiasikan dengan tubuh manusia agar dapat langsung dipahami setiap orang. Bentuk bangunan dianalogikan dengan struktur kepala, badan, dan kaki manusia. Atap rumah adalah bagian kepala, ruang tinggal manusia adalah badan, dan kolong rumah atau panggung adalah bagian kaki manusia. Besar dan bentuk atap bangunan yang mencolok adalah untuk menyatakan bahwa atap merupakan dunia atas yang paling istimewa, karena di situ tinggal arwah nenek moyang dan disimpan harta pusaka atau peralatan kerja. Tempat manusia tinggal pada saat ini merupakan dunia tengah yang dipengaruhi oleh dukungan dan restu dari dunia atas. Ruang dalam rumah dan permukiman dikerangkakan dalam struktur dan pola yang permanen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata nilai yang menjadi acuan bagi kehidupan yang dinamis. Pola keteraturan ini berperan penting dalam mengkomunikasikan hubungan di antara hal-hal yang tidak kasat mata dengan yang kasat mata, antara manusia dengan alam semesta, agar makna rumah dan permukiman dapat dipahami. Arsitektur vernakular selalu menetapkan titik orientasi atau rujukan dalam memaknai ruang dan bangunan. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah adalah pola yang lazim dipergunakan untuk mengatur tata ruang. Posisi tungku atau api tempat memasak yang ditempatkan secara sentral dalam rumah merupakan penanda hadirnya kehidupan dalam rumah dan menjadi titik orientasi yang menyatukan seluruh penghuni rumah. Daerah pusat sering diasosiasikan dengan pusat kekuasaan dan posisi terhormat. Bangunan yang letaknya di tengah menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah utama dan penting, seperti rumah kepala suku atau bangunan upacara, atau berkaitan dengan leluhur sebagai asal-usul keberadaan dari kelompok. Dimensi bangunan yang lebih besar atau ornamen yang lebih rumit pada bangunan adalah untuk mencerminkan kedudukan sosial seseorang. Apa yang kita dapatkan dari arsitektur vernakular? Rumah adalah kerangka fisik dan sistem konseptual dengan mana seorang individu memahami, menyadari, dan menafsirkan nilai-nilai kehidupan dan pengalaman tentang lingkungan alam dan lingkungan sosial. Semua hal yang dialami seorang individu dengan berjalannya waktu dan melalui internalisasi kegiatan sehari-hari di dalam, dari, dan keluar rumah membentuk tacit knowledge yang selanjutnya mengakar menjadi tradisi budaya. Melalui kegiatan dalam rumah, tradisi budaya diturunkan dari generasi ke generasi.
Arsitek vernakular menunjukkan bagaimana rumah menjadi kerangka untuk melatih apa yang harus dirasakan dalam keseharian hidup agar terbentuk imajinasi pengetahuan untuk mengatasi konflik kemanusiaan dan keberlanjutan komunitas. Arsitektur vernakular menunjukkan praktek membangun yang berkelanjutan secara ekologis dan melibatkan komunitas secara partisipatoris, namun tantangan ke depan adalah memupuk dan membantu proses evolusinya agar relevan dengan standar global dalam aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Pembelajaran apa yang kita dapatkan untuk desain arsitektur? Arsitektur vernakular memberikan pemahaman bahwa kehidupan bersama dalam permukiman perlu diupayakan melalui pengalaman ruang yang meningkatkan kesadaran di mana dan dengan siapa seseorang berada. Dalam arsitektur vernakular, orang menciptakan rumah sebagai tempat di mana orang merasa betah tinggal bersama orang lain dan dengan dirinya sendiri. Rumah tidak merupakan tempat tinggal apabila tidak berkaitan dengan orang lain atau komunitas. Bahkan arwah nenek moyang pun tinggal bersama di dalam rumah. Esensi dari rumah tinggal adalah keberlanjutan keturunan dan pengalaman akan rasa damai dan nyaman berada di lingkungan keluarga dan komunitas. Pengalaman yang imajinatif ini memberikan pemahaman tentang estetika yang mencerminkan pemikiran tentang kehidupan manusia. Bentuk atap yang estetik pada arsitektur vernakular mengungkapkan rasa kebanggaan akan kedudukan seseorang dan penghormatan kepada nenek moyang atau kekuatan alam semesta. Arsitektur vernakular menghadirkan tempat melalui ruang berskala manusia di mana di dalamnya terjadi hubungan interpersonal dan hubungan sosial yang intensif dalam memberikan pengertian tentang kehidupan bersama. Arsitekturnya terdiri dari archetypes dan memori yang mengekspresikan identitas, karakter, dan unsur kehidupan sehari-hari masyarakat yang berlandaskan pada kemanusiaan dan kebersamaan. Bagaimana selanjutnya kita menghadapi arsitektur di era Society 5.0 ke depan ini? Seni bangunan dan arsitektur dalam perjalanan sejarahnya selalu berkaitan dengan kehidupan manusia. Arsitektur secara alami membungkus bentuk kehidupan manusia di mana pusatnya adalah perhatian terhadap manusia. Arsitektur vernakular menunjukkan bagaimana estetika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia, di mana orang tidak mencari efek memukau dari arsitektur atau desain yang menonjol di antara karya-karya lain, melainkan kenyamanan dan keterlibatan dalam komunitas yang memberikan makna bagi kehidupan. Perancang arsitektur di masa mendatang perlu menciptakan estetika sebagai penciptaan fragmen kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang permanen tentang kesadaran manusia. Arsitektur bukan penciptaan bentuk yang bersifat fisik saja, melainkan merujuk lebih dekat ke dalam diri manusia dan kajian saintifik tentang hubungan di antara lingkungan dan manusia. Dalam kaitannya dengan tantangan keilmuan arsitektur di era Society 5.0, tradisi lokal secara selektif dapat diintegrasikan dengan kebutuhan global di masa mendatang, di mana arsitektur lebih akomodatif terhadap preferensi individual manusia atas kenyamanan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Perkembangan artificial intelligence dan metaverse memungkinkan realisasi arsitektur yang berpusat pada pendayagunaan potensi dan proyeksi pemikiran manusia tentang kehidupan sehari-hari dengan lebih imajinatif. Pengetahuan tentang arsitektur vernakular diperlukan agar dunia pendidikan dan profesi memiliki semangat untuk melestarikan nilai-nilai kebenaran dalam desain arsitektur yang sudah pernah dimiliki masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang akan hilang apabila tidak dilestarikan.
Kajian tentang arsitektur vernakular dalam beberapa dekade terakhir telah diinisiasi oleh para peneliti di dunia akademik. Kini saatnya dukungan dari para arsitek profesional dan pemangku kebijakan dalam upaya menjadikannya sebagai preseden bagi arsitektur hunian berkelanjutan dalam konteks kehidupan yang lebih modern. Sekitar 80% dari pembangunan rumah di kota-kota Indonesia dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, yang mana tentu jumlah ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Dan hal inilah yang merupakan tantangan ke depan bagi penggalangan sinergi antara praktisi, akademisi, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang saya ingin menyampaikan secara pribadi ucapan terima kasih. Perkenankan saya menyampaikan kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB, pimpinan Senat Akademik ITB, Rektor dan pimpinan ITB, rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan orasi ilmiah ini di hadapan para hadirin sekalian pada forum yang terhormat ini. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan rekan sejawat di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB atas bimbingan, dukungan, dan kerjasama hingga terlaksananya orasi ilmiah pada hari ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para guru besar, khususnya kepada Profesor Yandi Andri Yatmo dari Universitas Indonesia, Profesor Ju Seo-ryung dari Kyunghee University Korea, Profesor Herlin Dwiarti Setio dari FTSL ITB, Profesor Haryo Winarso dari SHPPK ITB, Profesor Iwan Sudrajat dari SHPPK ITB, Profesor Wijaya Martokusumo dari SHPPK ITB atas dukungan dan rekomendasinya. Demikian pula saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan anggota KK Sejarah Teori Kritik Arsitektur yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat atas proses berlangsungnya orasi ini. Dan juga rasa terima kasih saya ucapkan kepada rekan sejawat di program studi arsitektur, rancang kota, dan arsitektur lanskap yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam suka dan duka hingga terlaksananya orasi hari ini. Selanjutnya, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada almarhum kedua orang tua saya tercinta dan saudara-saudara saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya selama ini sehingga orasi ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa saya sampaikan penghargaan juga kepada para guru saya yang telah mendidik dan membimbing sehingga saya dapat mengembangkan diri untuk mandiri dalam menuntut ilmu. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memotivasi saya untuk terus menimba ilmu dan mengembangkannya agar dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Selanjutnya saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 September 2022, Profesor Himasari Hanan. Terima kasih.